Mohon maaf ke radio dulu tuh. Pagi-pagi itu. Saya pikir kena banjir. Itu dia rasa di Jakarta. Tapi dia mau mesti nggak Pak Jokowi pun kampungku. Semuanya minta ditengok. Kampungnya kena kebanjiran. Kalau saya enggak, kalau di Sultan sekarang enggak kebanjiran, mungkin sudah ke Sabio. Sudah ke Kemarin minggu ke ini ke Bayuran ke Patus Martawatoyo. Mas, ini apa masyarakat minta didatangi Mas. Ya Pak, nanti kompleks saya besar itu. Nanti aku tak yang jadi ininya. Panitianya. Nah, terwaktunya pengennya semuanya datang nih. Kapan itu saya kan ketemu sama Ibu di Ganan. Oh, kok Cari itu. Tadi saya cari. Saya yang 08 biasa dengan Ibu. Iya. Saya outkan. Pak Ibu, baik Pak. Terima kasih sebelumnya atas kejadian Bapak menerima kami Yayasan Batik Indonesia pada hari ini, pada pagi hari ini, dan mungkin Bapak sudah sedikit mengenalkan Yayasan Batik Indonesia dan kebetulan ketua umumnya saya sendiri. Dan sebelumnya tentu saya akan memperkenalkan dulu yang hadir di sini. Ibu Wid Wakil Ketua, Pak Dodi adalah Pak Pembina kita, Ibu Maria dari seksi apa Bu? Ya, ketua panitia nanti, tapi seksi umum. Pak Yakub adalah sekretariat kita, Bu Ce, seksi humas, Ibu Rosati juga seksi humas, lalu Bu Bibi Joko juga di seksi humas. Jadi yang datang hari ini banyak Pak, semuanya kepengen ketemu. Semuanya sampai saya bilang ada mesti dikurangi dong dan banyak. Jadi saya akan memperkenalkan Yayasan Batik Indonesia yang sudah didirikan sejak 18 tahun yang lalu. Yang tentunya ini sekretaris kita. Bapak saya mohon maaf. Semuanya macam di sana. Jadi yang memang kita itu menguruskan terdiri dari orang yang sangat peduli kepada batik. Jadi misi kita adalah untuk memasyarakatkan, memperkenalkan, mengembangkan batik sebagai budaya bangsa Indonesia. Alhamdulillah selama 18 tahun kita kalau disebut sih memang sudah ada terlihatlah apa yang sudah kita jalankan itu ada buahnya meskipun tidak begitu banyak mungkin, tapi kami cukup puas. Lalu setiap tahun kami mengadakan pameran-pameran mendekatkan kita kepada pembatik-pembatik yang setiap tahun diadakan di Departemen Perindustrian, karena memang dari sejak awal hal itu setiap 2 tahun sekali kita mengikutkan beberapa peserta pembatik-pembatik sampai mencapai 300-an kalau pameran itu. Jadi di dalam pameran perindustrian kita mencari pembatik-pembatik baru yang memang belum pernah mengikuti pameran, lalu kita angkat karena di sana tidak bayar, sehingga mereka bisa mengenal sesama para pembatik dan mempelajari bagaimana caranya berpameran, bagaimana caranya mengembangkan batik supaya terkenal.
Dan setelah itu kita bisa angkat mereka itu ke pameran yang lebih besar, ialah di JCC itu. Jadi alhamdulillah banyak para pengrajin yang kita angkat melalui fashion show, melalui perlombaan, melalui seminar-seminar. Jadi banyak yang alhamdulillah banyak yang sekarang maju lah begitu para pengrajin, apalagi setelah ada UNESCO di budaya dari kita, karena makin apa namanya, tempat kita makin kegiatan kita memberi arahan-arahan nanti mengadakan pendidikan batik, lalu pameran-pameran, dan di setiap pameran 2 tahun sekali kita akan memberikan apresiasi piala gitu kepada orang atau perkumpulan yang memang sudah memasyarakatkan dan mengembangkan batik secara nasional. Jadi, seperti contohnya yang dulu pertama kita beri ada Tari Sadikin, karena beliau lah yang memperkenalkan kepada masyarakat pada kantor seragam, jadi terus kita beri penghargaan. Kemudian juga kepada Nelson Mandela, karena beliau adalah seorang yang selalu memakai batik dari luar negeri, tapi beliau sangat menghargai batik itu. Dari kami juga sudah mendengarkan, dan kepada yang lain-lainnya seperti Pak Iwan Tirta, Pak Yul Hafid, itu karena dekat jasa-jasa beliau itu sehingga batik jadi berkembang di masyarakat. Itu sebagian dari program. Selain itu juga kita punya program kedekatan, ialah ingin membuat museum. Jadi karena di Jakarta itu tidak punya museum khusus mengenai batik. Di kota yang lain seperti di Jawa Tengah, karena itu sentra batik Pekalongan, Solo kan sudah punya. Tapi di Jakarta itu belum ada, dan kami ingin sekali ada supaya ya sebagai kota, ibu kota, alangkah baiknya kalau kita mempunyai satu museum batik. Itu yang kami harapkan di masa depan sampai ke situ tujuannya. Jadi, mungkin itu adalah tahun 2013 bulan Juli yang ini yang besar. Tahun 2011 itu adalah sesuatu yang sangat gelar batik yang sangat besar, karena bersatu dengan konferensi batik nasional, sehingga kita sebut The World Batik Summit tahun 2011. Ketua panitianya Pak Dodi, dan alhamdulillah berhasil, artinya ya menurut kami sih berhasil dan dibuka oleh Pak Presiden. Jadi ini 2013 ini juga gelar batik Nusantara yang kali ini kami ingin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ingin memberikan sesuatu yang lebih baik, karena pameran-pameran batik hampir setiap tahun saja, beberapa bulan sekali mungkin selalu ada pameran batik dimanapun pameran batik ada. Jadi tahun ini kami ingin memberikan sesuatu yang baik sekali, adalah dengan tema inequality. Kita ingin memberikan pameran yang berkualitas dan ada inovasi, dan itu sudah kami rencanakan. Kita akan membuat suatu pameran tata saji yang belum pernah ada di Arak. Jadi, dan kita juga akan menilai pengikut-pengikut pameran itu yang benar-benar batiknya berkualitas. Tidak ada lagi batik printing, tidak ada lagi batik itu. Jadi di situ kita akan membuat supaya batik kita lebih berinovasi, lebih kualitasnya lebih tinggi, kualitasnya lebih tinggi. Jadi kita akan mengadakan perlombaan tata saji di antara hotel-hotel atau restoran, supaya dengan maksud nanti setelah itu mungkin hotel-hotel dan restoran akan yang telah berjasa kepada batik
kasih sekali kepada ini DKI ini bahwa kami dari Yayasan Batik Indonesia sudah mendapat terima kasih atas usulan dari DKI. Jadi alhamdulillah setelah 18 tahun rupanya kita diberi penghargaan juga. Jadi terima kasih sekali, kami sangat beruntung. Apa lagi untuk anak muda musik juga supaya Ya. anak muda. Jadi pada waktu itu kami ingin mengadakan suatu orkestra dari Mas Adi MS, ya, MS. Ada acara itu dan juga ada Desi Mali untuk anak-anak muda. Kemudian seperti fashion show dan lain-lain. Kemudian hari itu pada waktu itu adalah biasa hari karena datang bulan puasa, karena ini supaya dalam rangka Lebaran orang bisa belanja. Jadi maaf sebelumnya kami karena sudah belum mengucapkan selamat atas pengangkatan Bapak sampai lupa menjadi Gubernur DKI dan memang kami sangat gembira sekali dalam pengurusan Yayasan Batik Indonesia. Bapak Gubernur duduk sebagai pembina eksekusi. Jadi kami mohon dengan Bapak bisa duduk nanti menggantikan tadi terlambat. Jadi mungkin itu sebagian besarnya Pak apa yang sudah kita kerjakan selama ini tahun, dan untuk kelanjutannya kami mohon arahan dari Bapak. Ada apa yang harus kami lakukan, apa yang Bapak harapkan dari kami, dan tentu kami ingin bantuan dan harapan-harapan kami dari Yayasan Batik. Selain itu juga dalam menghadapi gerakan Nusantara ini, tentu kami akan mohon bantuan apa saja yang bisa dibantu oleh DKI. Jadi kami tidak akan memaksa minta ini apa yang DKI bisa bantu pada kami, support pada kami. Terutama putra museum Batik. Ya, itu adalah agenda yang kami ajukan tadi. Penggantikan dari Batik sekarang sudah ada. Karena udah maaf Pak, udah 2 kali sejak Pak Sutioso, sejak Pak Fongke kami minta itu mengenai museum, tapi rupanya belum berhasil terus di so memang ada satu galeri ditangani oleh DKI sebelum kita mempunyai museum. Mereka memberi boleh kita menempati tempat di museum tekstil atau tempat dan kita namakan itu galeri galeri. Jadi semacam museum kecil itu bisa kita bedakan dengan Yayasan atas lainnya ada. Jadi itu yang sudah diberikan oleh potensi DKI kepada kami, pinjamkan gedungnya dan kami bikin satu galeri di situ. Silakan diminum. Untuk mengingatkan Bapak dulu juga dapat penghargaan dari Yayasan Batik tahun 2007 Iya. sebagai wali kota yang di daerahnya ada ekstrakurikuler di sekolah. Jadi ada 9 wali kota dan bupati. Iya. Salah satunya Pak Jokowi. Jadi mungkin itu Pak, ini perkenalan dari kami. Ada bupati Oleh-oleh. bikin Yayasan Batik, sudah punya buku sendiri, lalu ada profilnya Yayasan Batik.
beberapa di Nusantara yang akan datang. Kemudian ini laporan dari World Justice Summit. Mungkin nanti Bapak bisa, kalau ada waktu, Bapak yang jadi sampai sekarang itu kan kita tidak mempunyai apa, belum. Jadi dikasih pinjam di perindustrian itu, kemudian juga dikasih pinjam rumahnya Pak Dipo Alam. Saya ikut di sana. Karena beliau itu kerja sendiri bersama-sama dengan saya. Dikasih pinjam rumahnya. Ya alhamdulillah pinjaman kita bisa bekerja Pak. Kita punya aset yang untuk museum. Jadi di KS Tubun ada museum tekstil dan yang bisa Kalau yang berbeda itu dalam dinas. untuk badannya ada pandangan apa? Untuk rencana museum batik memang taman mini Pak, itu akan memfasilitasi lahannya. Dan pada waktu itu kementerian tersebut yang Kalau di sini, kalau di kota memang di kota punya ada yang mungkin lebih tepat di KM itu bisa yang di Waduk Melati itu dekat dengan sektor ini memang ada khusus museum kan yang sisi artistiknya atau di punya gedung nggak di Patahina nggak ada yang gede itu yang ada beberapa sih Pak, jadi punya kita bukan punya kita Pak, kalau punya kita punya kita yang punya kita mungkin itu punya gambaran di mana gitu. Belum, waktu itu Pak Foke menjanjikan Fatahillah. Matanya Tapi faktanya bukan punya DKI, ya Iya. punya bank, iya punya kita. ya kan? Nah itu di sekolah Oh yang punya bank gini aja, punya bank ibu yang ngatur supaya bank itu mau jual kita yang beli. Nggak apa-apa. Memang pernah Pak, pernah kami termasuk dengan Pak Kopi juga. Ya katanya, mohon maaf mudah-mudahan dan Pak Joko sekarang bisa masuk lagi. Mencapai sana kan macet Pak. Jadi kalau mungkin terus ke musim tekstil dan musim batik itu, jadi menghambat kalau bawa turis ke Fatahillah. Iya. Karena terlalu jauh. Pak, kalau yang lain di mana? Kalau Bapak? Dulu pernah kami usulkan itu yang di bekas gedungnya imigrasi yang di Umar. Tapi itu kan terlalu sekarang dipakai apa? yang dari Galeri sekarang pakai apa? Kafe. Iya. enggak Ada satu lagi. Itu waktu itu kan bukan imigrasi dibongkar, dicuri, kayu-kayu dicuri, itu kosong. Nah, kami usul waktu itu di mana kalau sekarang daerahnya sentral sekali di sini. dan gedungnya kuno bagus. Dulu lagi. Sudah dipakai untuk galeri. Dan kita yang minta itu dulu. Itu tapi Apa karena di tangan ini juga Pak? Menteri Muda dan Menteri Budaya menawarkan di tahun ini. Atau yayasan ada tanah di mana nanti kami yang bangun gitu misalnya. Di pojokan di Ponorogo itu yang jadi bioskop itu yang dulu kan yang Bengkaleng ya. Metropol ya, tapi sekarang kayaknya sudah ini lagi ya, sudah bioskop lagi. Waktu itu kan bioskopnya kayaknya Bagus kan. pada di tengah-tengah sih Pak bioskop. Kayaknya bioskopnya mati wis, Pak nanti ke sana aja. Iya, dulu tapi sekarang saya lihat udah bioskop lagi ya. kalau di sebelah museum tekstil memang ada ex Aviantara, tapi Punya memang kita. Bikin hubungan Dirjen Perhubungan Pak, tapi kami Yang sudah punya kita aja. Yang gampang yang punya kita, bangunnya juga gampang milik orang lain. sudah ditawarkan sebetulnya, banyak tadi aksesnya memang ke KS Tubun ini mungkin Serem lah. dari ibu-ibu
serem ya Pak Jokowi kan udah sampai sana. Kaki limanya malah. Tapi nanti kalau bisa diarak kemana gitu kaki limanya. Memang kita garap itu. Iya. Biar jadi area ini untuk berjalan kaki saja. Masih digodokkan. Juga nanti kalau di situ ya, kan kumuh sulitnya itu kan karena memang terlalu ya. Kayak Bajasari dulu jadi kayaknya ya terus ya. Makanya nanti diarak saja dia pakai apa sih terlalu banyak yang mesti di Jadi PR kami cariin nanti Bu lihat daerah yang apa yang cocok yang mana nanti jadi segera Pak. Mumpung kita pas punya duit di APBD. Nanti pada waktu GBN itu Bu, kan mau pinjam juga ya HP-nya Solo ya nanti untuk Oh iya Pak Solo. Ke Bumi tadi. Saya kan sudah ada wali kota. Tapi digabung sama musik Betawi Pak. Ya maunya putar-putar gitu loh Pak dalam ini area. Iya, kami. Solo Carnival digabung dengan musik Betawi. Iya itu kan. Bisa. Kan Pak Jokowi Betawi dan Solo gitu. Jadi Pak Jokowi Solo dan Betawi. Iya. Dikabirkannya di GBN Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Nanti saya Kami atur. saya hubunginya Mas. Ke saya diatur. Nanti kalau udah ada diingatin berapa hari nggak apa. Karena udah bicara GBN boleh diterusin ya Pak. Iya, saya Mungkin atur. Bu Siti sama Ibu Nina minta izin buat itu pas spanduk bagi biasa. Pak saya dari Mas Wiwin. Setiap ada kegiatan yayasan kakek itu entah pameran, kemudian acara yang besar itu kami kesulitan untuk promosi. Seperti kita tahu Pak yayasan kan tidak ada uangnya, mau nggak ada bantuan Pak. Bagaimana kesulitan kami setiap tahun untuk pasang spanduk atau baliho dan sebagainya mesti terlalu tinggi biayanya. Jadi itu yang kesulitan kami. Padahal kami ingin memberikan promosi pada masyarakat bahwasanya kita mengadakan seminar, kemudian pameran yang besar di sisi, tapi kendalanya tidak bisa masang spanduk karena kendala dengan biaya, sedangkan kami biaya kan yayasan tidak biaya itu kerja spanduk dan sebagainya. Mohon barangkali ada kesenangan dari DKI. Nanti tertulis saja nanti kan kita berikan. Kita ada berapa ini sih? Kalau berikan pembebasan bisa Pak. Nanti disposisi Bapak tadi sekarang saja, tapi ada surat permohonan. Bisa Bu nanti kan. Terima kasih. Satu lagi Pak, ini Pak Dodi, hubungan jajaran DKI bisa mengikuti talk show Iya. dan acara-acara lain yang akan diadakan seperti yang Ibu sampaikan itu pada pejabat. Jadi talk show itu kami undang pembicara dari luar negeri juga Pak. Jadi gabung ada di sini. Kalau ada mungkin dari Jajaran DKI. hadir semua. Iya. Nanti kami ini tertulis ya kami. Iya. Nah, untuk tindak lanjutnya kan Bapak sibuk jadi saya harus hubungi Dengan Pak Kepala Dinas. Kepala Dinas Pariwisata. Iya, kita panitia. Iya. Jadi banyak yang diminta. Tapi Pak Joko kan sudah juga ini kan si info paling-paling nggak mesti dijalukin opo. Tapi gini arep tak kei. Kan Mas Joko ini. nanti Ibu Ya kalau ada Kalau pasti diberi. Ibunya ikut aktif Pak. nanti yang di GBN Pak ya. Di tanggal 17 sampai 21 Juli Pak. Juli. Biasanya di Gubernur DKI itu duduk paling depan berhadapan dengan Ibu Ani. Insya Allah Pak, kalau Bisa. tidak kalau Insya Allah mungkin yang akan membuka Ibu Ani atau presiden atau Bu Ani yang masih Iya. ini. Ini udah ada Pak tadi surat proposal. Iya. Ada lagi yang mau Nanti sudah dekat dengan diingat. Iya tadi yang Bu Titi sudah selesai, ada lagi. yang tadi Pak
Tapi dengan adanya galeri batik di dekat Museum Tekstil ini juga menarik kunjungan ke museum. Jadi Museum Tekstilnya juga kebantu dengan galeri batik. Kan gitu Pak Ida? Ya win-win gitu. Ya kalau bisa dijajarin ya bukan promosi Tekstil besar. Kemarin juga ada istri presiden mana ya yang datang? Seko Putri Indonesia. Ya, ada beberapa yang bisa. Sebabnya kita ini supaya ada museum yang seleksi batik-batik itu. Jadi nanti di sana tuh di museum itu ada pendidikan, ada membatik, ada penjualan juga, itu saja sendiri saja. Kami menerima tentu saja batik-batik dari para pembatik dengan tidak mau apa-apa. Jadi harapan dari kami sih. Taman mini itu kan revitalisasi lahan ya memang ini kepastian kemudian ikut jadi saya menyampaikan kalau nggak pasti dari baru sedot DKI Pak, saya kan DKI kan punya program pariwisata, bagaimana program kita di kan setiap tahun ada program dimasukkan dalam agenda DKI. Iya, jadi namanya agenda pariwisatanya, kita lebih masuk pariwisatanya DKI. ya Barangkali ada yang disampaikan. Tapi saya belum bicara sama Ibu Ketua. Nggak tadi pikir mengenai museum. Saya punya lokasi. Ini baru ngobrol aja Pak, kebetulan Ibu Sarani mendirikan sekolah. Salah satunya di Jalan Kartini itu gedungnya Cagar Budaya Pak. Zaman Belanda dulu. Jadi misalnya Jalan Kartini Pak. Dan pasar baru tempatnya bagus sekali, nggak ada kaki lima. Dan berarti kan sekolah kita bisa dipindah. Kalau DKI punya sekolah bisa dipindah, atau digabungkan dengan sekolah kita yang lain, DKI bantu bangun. Karena kami ada di Kali Baru Timur yang saya sampaikan bisa gabung jadi satu, cuma bantu bangun. Karena itu cagar budaya Pak. Selama ini sekolah kita tidak bisa memeliharanya. Satu, kedua juga susah juga mau dirombak apa mesti ada izin DKI sekarang. Kalau bisa bisa. Di Jalan Kartini mungkin paling ya. Jalan Kartini itu sekolah SMK Kartini dulu tuh sekolah Belanda. Besar. Ya. Asal ada itu. Besar berapa ratus? Besar. Jadi ada yang cagar budayanya begini, yang lainnya jadi bisa dibagusin di TKP. Karena yang sebelah sininya itu nggak boleh bongkar kan cagar budaya, itu masuk ke dalam cagar budaya. Yang saya kira untuk museum yang seperti itu. Iya. Dan di Jalan Kartini itu bagus sekali Bu, nggak ada kaki lima, nggak ada. Yang dekat Kali Cilit. Iya, kan dulu dekat angkatan laut kita. Coba Ibu ini aja, kalau itu bisa memang memungkinkan di apa sekolahnya mau, nanti baru Ya kebetulan saya kebetulannya bisa bicarakan untuk kami itu asal muridnya ada pindahan. Nah pindahnya itu bisa dikasih tanah layak atau kalau nggak ada kita ada di Kali Baru Timur dari TK bisa digabung hanya bantu bangunannya. Bisa. Karena dengan pemindahan itu kan kita perlu bangunan lagi. Berapa kelas yang di Kartini? Banyak Bu, soalnya itu sekolah pariwisata. Tapi ruangan yang nggak boleh dibongkar ada barangkali 9. Itu cocok ke museum. Itu betul-betul cocok buat museum. Cagar budaya. Jadi bentuknya begini, cuma sekarang kita tambahin di sini, ini cagar budayanya ini. Oke. Jadi ini bisa bikin 20. Kalau mau ke sana nanti saya bisa antar. Mesti dilihat. Iya, nanti Ya, saya lihat dulu aja. sama siap mungkin nanti Bisa pelannya untuk membangunkan di tempat yang lain.
Ini bisa di Kalimantan Timur atau mau dikasih daerah lain. Kalau di Kalimantan Timur kan berarti tidak nama. Ya saya kira ya itu. Terus tinggal izin sekolahnya aja dipindahkan. Tempatnya juga lebih bagus kan ya. Ini kan bagus Pak, dan sangat budaya. Iya. Bangunannya harus bangunan itu. Jadi kalau bisa jangan bangunan baru. Bangunan lama itu ya. Kalau Badet itu museum Badet itu bangunan lama kan nggak habis. Itu bangunan lama nanti mungkin buat kantornya baru ditambah. Sekarang kita juga buat kantor dibikin di tengah. Kami sendiri di sekolah nggak punya dana untuk memperbaiki bangunan misalkan budaya bukan. Baru berpikir tadi Pak Suman berapa dari situ. Jadi seperti apa nanti disampaikan ke saya. Terima kasih. Kalian terima kasih. Oh iya, selalu ada foto di sini ya. Tuh satu Kami juga lama juga. Gantian aja. ini bapak duduk ya Pak, ini panjang. Enggak. Sampai Pak Joko boleh kan? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, besar. Ya, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti mungkin saya masih mau dengan yayasan dengan sikip juga sikip dengan ya nanti ada beberapa kegiatan yang tapi ketemu lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Iya, bagus. Iya, Langsung iya. Favorit. DKI jadi tidak usah harus orang Jakarta. Nggak usah kementerian itu kemudian siapa lagi yang investornya senator itu konsorsium lagi
Ya, tadi pagi. Ya, ada masalah. Namanya di sementara kan ada satu dua ya udah nanti kalau dilihat ya udah enak semuanya. Ya dari konsentrasi normalisasi sungai itu bisa betul-betul dipercepat. Kita memang kemarin minta agar semuanya dipercepat. Kami juga sudah siapkan untuk tahun ini pembebasan tanah berapa 450 dan ya normalisasi ya. Ini pertama kali pakai PDK sama PDK ini. Nggak tahu saya nggak mau diberi nomor berapapun saya senang ya. Saya sampai saat ini belum ada yang ke saya.